Kita mulai langsung ya market review kita hari ini ya. Nah, kalau lihat dari indeks harga saham gabungan, ya harusnya sih tidak terjadi apa-apa ya. Hari ini Bank Indonesia akhirnya menaikkan suku bunga. Jadi kenaikannya itu adalah 25 basis point. Mungkin mengantisipasi ya, sebentar lagi akan ada, mungkin saja ada kenaikan dari BBM. Jadi mungkin dia mengantisipasi duluan. Kalau lihat Bank Indonesia seperti itu ya, katalis yang satunya lagi ya tinggal kenaikan harga BBM. Setelahnya kita udah tidak punya data yang bisa cukup gerakan bursa lah ya. Kalau dari data ekonomi itu hampir tidak ada sampai nanti awal bulan depan ya. Jadi minggu ini sampai nanti minggu depan kita lihat cukup ini ya, cukup lancar, cukup smooth lah ya. Dari ini ya, dari data ekonomi yang ada. Kemudian yang sekarang ditunggu pasar itu adalah kenaikan dari BBM. Kalau teman-teman mungkin lihat dari harga minyak dunianya, ini saya pakai patokan UK Oil ya. Nah, itu dari UK Oil aja itu sudah di bawah 100 US dollar per barelnya. Jadi mungkin saja tidak akan naik tinggi-tinggi ya. Kalau yang ada di sekarang analisa-analisa para ekonomi itu kan mungkin akan naik jadi 1000 per liter untuk pertalite-nya. Kalau untuk solarnya nggak tahu berapa ya. Kalau dia naik segitu sebenarnya ya mungkin ya kalau dibilang masih cukup wajar ya. Karena harga ekonominya untuk si pertalite kan masih 13 ribuan sekian kan. Ya jadi kalau misalnya bisa naik sampai 10 ribu ya teman-teman lihatlah. Kemungkinan besar inflasi juga akan ikut naik kan. Nah karena itu Bank Indonesia udah mulai mengantisipasi duluan. Kita juga lihat nanti tingkat inflasi di bulan Agustus kan akan dilaporkan di September kan. Itu kabarnya kemungkinan besar akan deflasi. Nah, kalau kenaikan BBM-nya terjadi pada minggu ini, ya mungkin akan menambah ya. Menambah. Jadi mungkin saja inflasi untuk di Agustus mungkin tidak jadi deflasi, tapi mungkin akan ada inflasinya di situ. Ya, selebihnya itu hampir boleh bilang tidak ada katalis yang cukup negatif untuk market kita. Ini hari ini saja, market kita kan luar biasa ya, di mana regional semua dalam keadaan merah, kita sendiri yang positif. Karena pasar mengapresiasi lah kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jadi nanti mungkin kalau kenaikan dari BBM juga pasar sudah mulai antisipasi sekitar 10.000 per liter untuk pertalite-nya. Jadi kalau memang naiknya di bawah itu ya udah pasar sudah price in untuk itu. Tapi kalau sampai ke 10.000 pun pasar kelihatannya juga udah price in untuk itu ya. Ini untuk indeks harga saham gabungan. Nah, sekali lagi untuk teman-teman ya. Teman-teman ngelihat ya, dari indeks harga saham gabungan gonjang-ganjing seperti apa? Kalau teman-teman mengikuti pergerakan yang sesuai dengan setup, yang sesuai dengan metode, itu hampir boleh bilang tidak menimbulkan kepanikan yang berarti. Benar nggak? Ya kalau teman-teman mungkin kemarin ngambil misalnya JPFA misalnya. Ya setup yang hari Selasa, teman-teman lihat kembali lah. Itu kan setup-setup yang bisa kita tunggu ya. Nah ini kayak misalnya JPFA. Kalau teman-teman ngambil di mungkin beberapa hari yang lalu ya pada saat dia breakout ataupun pada saat di 1585 ini kan dia pullback ya. Dia pullback ke arah tempat kita beli. Dia pullback ke arah situ. Jadi harusnya cukup tenang. Nah, kemudian ada beberapa setup lagi yang kemarin naik. Hari ini saja kita punya PTBA sama Krakatau Steel kalau tidak salah naik. Ini setup yang di hari Selasa minggu lalu. Jadi silakan teman-teman tinggal cek kembali ke sana. Ya kalau teman-teman lihat setupnya, itu kan harusnya cukup tidak mengkhawatirkan ya. Termasuk mungkin kalau misalnya ngambil di teman-teman cicil ya berarti kan di daerah sekitar 520 ya. Kalau dicicil-cicil ya masih ada di dalam trading plan. Kemudian teman-teman lihat Krakatau Steel juga pasti masih di sekitar itu. Nah hari ini aja nih tidak berhasil ya untuk break sampai ke 402 ya. Berarti tidak berhasil break sampai ke atas EMA 200. Ya kita mau tunggu nih apakah nanti sentimen mobilistik terus habis itu mengenai baja itu cukup menjadi sentimen positif untuk pergerakan kembalinya si Krakatau Steel atau seperti apa. Ya kita tinggal tunggu aja. Tapi kalau yang mau saya tekankan di sini adalah kalau teman-teman membeli atau buy karena sebuah alasan, karena sebuah setup, karena sebuah metode di situ, maka teman-teman pasti bisa ngelihat ya di mana gua harus keluar kalau market tidak setuju. Tapi kalau misalnya market setuju, berarti kan dia kemungkinan besar akan bertahan ya. Terus habis itu begitu dia market mungkin dia bergerak kembali, ya, ada pergerakan pada setup-setup seperti itu. Jadi ini tolong diperhatikan ya. Jadi belilah dengan sebuah alasan. Ada alasan buat beli.
ada setup di situ. Jadi lihat teknikalnya, lihat katalisnya. Jadi kayak PTBA nih, mungkin kita mendahului ya, teknikalnya sebenarnya cukup jelek lah untuk batubara karena ada kenaikan dari royalti kan. Tapi terakhir itu ada berita mengenai royalti kemungkinan besar 0% untuk mereka yang melakukan hilirisasi. Nah, jadi PTBA pilihan kemarin itu adalah PTBA, Adaro. Itu masih cukup bertahan nih. Ya, lihat kembali setupnya di hari Selasa yang lalu. Ya, ini kayak misalnya Adaro hari ini udah akhirnya break. Kemudian ADMR masih ada tuh, setup satu lagi adalah ADMR. Pilih salah satu deh. Jadi kalau udah punya ya sudah, jangan semuanya dihajar ya. Semua setup itu harus punya. Kita punya namanya position sizing kan. Nah, dengan ada position sizing otomatis porto kita nggak jadi supermarket di sana. Nah, setup kemarin di hari Selasa, hari ini saya cuma tambahkan aja setup yang kurang lebih sama. Ya, jadi stock pick yang kurang lebih sama. Jadi teman-teman masih bisa tunggu, itu menjadi sebuah alasan untuk teman-teman buy. Kalau dia break dari area-area kunci. Misalnya DOIT, ini juga masih berhubungan dengan batubara ya. Batubara ini kalau DOIT ya teman-teman perhatikan ya, ini kan udah dalam keadaan yang cukup tenang di situ, volumenya udah cukup rendah. Kalau teman-teman mau tungguin ada di 404 sampai di sekitar 412. Ini kalau untuk yang konservatif ya. Teman-teman bisa tungguin di situ. Ini delta dunia makmur. Kemudian ada BRMS. Ini juga teman-teman udah bisa mulai tungguin nih. BRMS nih, lihat ya. Setupnya kan dia udah mulai balik lagi ke arah posisi base yang sebelumnya ya. Saya ambil yang baru aja ya. Ini base-nya kurang lebih di daerah sini. Nah, kalau teman-teman mau, berarti tungguin dia break kembali ya. Break dari resisten ini untuk kembali naik. Jadi ini yang kita lihat ya untuk si BRMS. Jadi setelah dia naik, kemudian dia udah balik, dia udah turun kembali ke area stage 1 lagi. Nih, ceritanya stage 1 lagi. Jadi apakah ini stage ini untuk ke bawah atau ke atas? Teman-teman tinggal menunggu dia break. Itu aja. Kemudian ada namanya Kimia Farma. Saya nggak tahu ini kenapa nongol di screener. Tetapi mungkin saja nanti akan ada hubungannya soal monkeypox atau seperti apa. Tapi ini kita udah lihat ya, ini udah sesuai setup dulu. Nih sesuai setup. Jadi kalau misalnya kita beli di area 1490 atau 1500, ya kita masih punya sekitar 1:2 ya. Sebelum ke EMA 200 nih. Ya sebelum ke resisten sini juga bisa nih. Ya kurang lebih ya di sekitar 1720 sampai 1730. Ya ini masih ada swing lah sekitar 16%-an nih. Kalau kita bisa pakai buat swing ya. Oke, ini untuk si Kimia Farma. Kemudian ada ICBP. Nah ini saham-saham yang berhubungan dengan consumer ya. Itu juga teman-teman juga bisa mulai perhatikan ya. Nih ICBP ya, dia masih ketahan di sekitar 5200. Kemudian dia sebenarnya udah mulai tenang nih di sekitar 5200. Nah, karena dia udah mulai tenang, teman-teman kan udah bisa mulai lihat ya, ada resisten lah di situ kan dari base ini sama supportnya. Jadi yang teman-teman tungguin adalah tunggu dia break. Nah, kalau dia break ke atas, ini kalau saya taruh ya buat trading plan ya. Kalau saya incar aja di sini 1/2-nya, berarti kan dia harus ngelewatin resisten ini dulu nih di sekitar 9625. Habis itu baru ke atas lagi. Ya, nah sembari menunggu ini ya teman-teman cari katalisnya. Kenapa ya? Apa saham-saham consumer ini udah mulai bergerak lagi? Ada kecenderungan dia bergerak. Kemarin hoki sempat udah bergerak ya, kemudian turun lagi ya. Kemudian teman-teman kalau lihat Aisyah udah mulai itu ya, struktur harganya juga udah cukup bagus. Jadi apakah ICBP, mungkin Mayora segala macam itu apakah ada setup yang bisa cukup menjanjikan untuk kita masuki? Tapi yang baru keluar dari screener kita itu adalah si ICBP. Kemudian ada satu untuk bank. Bank itu teman-teman bisa perhatikan adalah Bank Permata. Ini ya, ini Bank Permata. Jadi ini yang kita lihat paling kalau misalnya dia break, kita incar ya. Kita incar misalnya sampai ke sekitar EMA 200 aja. Kalau 1/2 aja di bawah sini nih. Nah ini udah sekitar 10%-an. Kalau kita incar sampai ke atas, ini 1/3 nih. Kurang lebih di sekitar EMA 200. Nah kalau untuk perbankan, teman-teman udah tahu ya, yang kita pilih itu adalah BDMN. Tetapi ini kalau dari setup teknikalnya, Bank Permata ini boleh teman-teman perhatikan. Ingat, sekarang Bank Permata itu mungkin dia tidak terlalu ikut-ikut banget. Hari ini kalau tidak salah ya, saya sempat ngecek order booknya itu ada sekitar ratusan lot saja. Ya, jadi tinggal sesuaikan. Biasanya kalau udah mulai ramai, mereka akan mulai muncul tuh lot size-nya yang gede-gede. Itu teman-teman juga bisa perhatikan untuk Bank Permata. Kemudian yang terakhir adalah ASGR.
Ini yang saya tambahkan ya. Setup yang lain teman-teman bisa perhatikan di hari Selasa kemarin. Nah ini yang ASGR nih. Teman-teman lihat ya. Dia kan ini tinggal tunggu, dia tenang ya. Ini udah mulai sih sebenarnya nih. Posisinya kita tinggal tunggu dari volumenya ya. Volumenya kan udah masih, ini lihat nggak? Volumenya gede-gede tapi dia tidak kemana-mana lagi. Ini kalau di ini ya, di apa ya namanya, bandar Mologede atau apalah ya, itu memang sudah terjadi, ada akumulasi yang terjadi di area sini ya, ada akumulasi yang terjadi di area situ. Kenapa? Karena volume gede, ini volume besar, tapi harga sudah tidak kemana-mana ya. Kalau secara teknikal kan kita tinggal menunggu dia break atas kan, break 920, teman-teman baru ikut untuk memastikan, untuk konfirmasi kalau akumulasinya benar sudah terjadi, kemudian dia udah mulai bersiap untuk naik. Ini teman-teman juga bisa lihat ya, secara volume pair analysis ini kan naik nih, terus habis itu turun, naik, turun. Ini kalau kita bilang ini makan gedenya, nah ini sedang melakukan pencernaan, ini makan lagi, anggap ngemil lah ya. Kemudian dia udah mulai mencerna lagi, jadi ini makan yang ini sudah dicerna habis. Nah, ini kan berarti sebenarnya dia udah siap untuk makan gede lagi, gitu kan. Jadi ya tinggal teman-teman tungguin ASGR. Ya, untuk likuiditasnya ya teman-teman cocokkan dengan modal masing-masing. Saya pikir cuma itu doang ya untuk hari ini ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Saya cuma tinggal melengkapi aja setup-setup yang ada. Nah, setup yang lain teman-teman bisa lihat video hari Selasa di YouTube. Ya, moga-moga ya, moga-moga indeks kita bisa naik, bisa terus berjaya ya kayak hari ini. Ya, moga-moga. Moga-moga seperti itu. Tapi ya selebihnya, bagaimanapun gonjang-ganjing pasar, ingat, selalu harus punya alasan untuk kita buy. Terus habis itu bikin trading plan-nya. Harus punya setup di situ, harus kelihatan jelas gitu kalau kondisinya itu adalah low risk. Ya, kalau dia dalam keadaan low risk, you buy. Kenapa? Karena risikonya kecil. Berarti reward-nya itu pasti gede. Risk duluan ya, risk first. Kita hitung risikonya duluan. Sama seperti kehidupan kita sehari-hari lah. Lu mau menerima pekerjaan, lu mau menerima project atau apapun, lu hitung kan? Ya, resikonya duluan kan? Ini resikonya berapa nih? Rewardnya berapa? Nah, kalau memang rewardnya jauh lebih gede pada resikonya, gue ambil. Betul kan? Nah, kondisi itu coba diterapkan di setup-setup yang ada di trading Anda. Oke? Thank you semuanya. Sampai ketemu nanti di hari Kamis ya. God bless semua.